Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kaum muslimin dan muslimat, para bapak dan para ibu yang semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selalu di awal kajian-kajian kita berdoa kepada Allah taala dengan seluruh nama-namanya yang maha indah dan dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga Allah taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkan tauhid dengan sempurna, memurnikan tauhid, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, dari kotoran-kotoran amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari kotoran-kotoran kemaksiatan yang dengannya lah Allah taala akan masukkan diri-diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Yang ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu adalah merupakan keutamaan yang paling tinggi yang Allah berikan khusus bagi orang-orang yang mampu mentahqiq atau memurnikan tauhid, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu bab yang terdapat dalam kitab tauhid, yaitu bab yang ketujuh, bab yang diberikan judul oleh penulis minasyirki lubsul halqati wal khayti wan nahwihima liraf'il bala au daf'ihi. Termasuk dari kesyirikan memakai gelang ataupun benang atau selain dari keduanya yang tujuan memakai hal-hal tersebut adalah liraf'il bala, untuk mengangkat suatu musibah, au daf'ihi atau mencegahnya. Mengangkat suatu musibah berarti musibahnya itu sudah menimpa seseorang, kemudian dia memakai sesuatu ini, tujuannya apa? Tujuannya agar musibah yang menimpa dirinya diangkat. Au daf'ihi atau tujuannya untuk mencegah agar musibah itu tidak menimpanya. Musibah belum menimpa dirinya, dia memakai sesuatu tersebut, tujuannya apa? Agar tidak tertimpa musibah. Dan di sini dikatakan minasyirki, termasuk dari kesyirikan. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan jelaskan pada bab ini ada sekitar 4 poin pembahasan agar kita lebih mudah memahami bab ini. Yang pertama, nanti kita akan menjelaskan judul bab yang diberikan oleh penulis. Apa sih maksud dari judul bab yang diberikan oleh penulis ini? Kemudian poin yang kedua, ini poin yang sangat penting yang harus kita pahami, yakni tentang kaidah-kaidah di dalam pengambilan suatu sebab. Ini kaidah yang sangat penting yang harus kita pahami, karena dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lepas kita pasti mengambil suatu sebab. Dan di dalam seseorang itu mengambil sebab, nanti ada aturan-aturan yang diatur oleh syariat, yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian poin yang ketiga adalah hukum memakai jimat. Hakikat jimat dan hukum memakai jimat itu hukumnya apa? Dan yang dimaksud dengan jimat itu apa sih? Kapan seseorang itu dikatakan dia telah memakai jimat, dan apa hukumnya seseorang itu memakai jimat? Nanti insyaallah kita akan jelaskan pada poin yang ketiga. Dan poin yang keempat adalah penjelasan dalil dari dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, yang menunjukkan yang pertama bahwasanya memakai jimat itu adalah suatu perkara yang diharamkan, bahkan termasuk dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, dari dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis menjelaskan tentang akibat atau ancaman orang-orang yang memakai jimat. Nanti insyaallah kita akan jelaskan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu penjelasan judul bab.
Perkataan penulis minasyirki, termasuk dari kesyirikan. Dan kesyirikan yang dimaksud di sini secara asal orang yang memakai gelang, orang yang memakai benang atau yang semisalnya dalam rangka untuk mengangkat suatu musibah atau untuk menolak suatu musibah, secara asal hukumnya adalah syirik asghar, syirik yang kecil. Berarti kalau syirik kecil ini sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi ingat, ini termasuk dari kesyirikan. Dan para sahabat menjelaskan bahwasanya syirik kecil itu akbarul kabair, termasuk dosa besar yang paling besar. Ini hukum asalnya. Jadi hukum asal orang yang memakai jimat itu dengan segala macam dan bentuknya, hukum asalnya adalah syirik asghar. Tapi nanti bisa berubah menjadi syirik akbar, syirik yang besar, yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam sesuai nanti dengan keyakinannya, tergantung dari keyakinannya, yang nanti insya Allah kita akan jelaskan pada poin yang ketiga, hakikat dari jimat dan hukum memakai jimat. Nanti bisa syirik asghar, bisa syirik akbar, syirik kecil, syirik besar. Yang hukum asalnya adalah syirik asghar. Nanti bagaimana keyakinan orang yang memakai jimat itu, dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar, dan kapan dia bisa terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar atau yang akbar, nanti insya Allah kita akan jelaskan pada poin yang ketiga. Jadi perkataan penulis minasyirki termasuk dari kesyirikan, maksudnya adalah kesyirikan yang asghar, tapi bisa berubah hukumnya menjadi syirik akbar. Termasuk dari kesyirikan memakai gelang atau benang atau semisalnya yang memang digantungkan atau ditempatkan pada tempat-tempat tertentu. Seperti seseorang memakai gelang, jelas kalau gelang dipakai di lengannya, atau dia memakai kalung di badannya, atau mungkin dikalungkan di kendaraannya atau di binatangnya. Dan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah itu, mereka biasa memakaikan jimat, kalung itu di kendaraan-kendaraan mereka, di binatang-binatang mereka. Tujuannya apa? Untuk mencegah penyakit ain. Dan biasanya yang digunakan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu untuk dijadikan kalung yang dipakaikan kepada binatang-binatang mereka atau bahkan anak-anak kecil mereka, yaitu tali busur panah yang sudah usang, yang sudah tidak terpakai, mereka lepas, dan mereka meyakini tali busur yang sudah tidak terpakai ini bisa dijadikan sebagai jimat. Nanti dikalungkan di leher kendaraan mereka atau pada anak mereka, tujuannya untuk mencegah, menangkal penyakit ain. Ini adalah merupakan adat istiadat kebiasaan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ya. Perkataan penulis dan yang semisal dengan gelang, dengan kalung ini banyak. Ya, mungkin seperti keris yang dipajang di rumah-rumah dengan tujuan ada keyakinan, ya, bukan hanya sekedar sebagai hiasan semata. Kalau hanya sekedar hiasan semata tujuannya itu, dia tidak termasuk dari kesyirikan. Tapi memang dia meyakini keris yang dia tempelkan, yang dia pajang di rumahnya itu, dia memiliki keyakinan keris ini dapat mencegah suatu musibah. Nah, itu termasuk dari bagian dari jimat. Tapi kalau hanya sekedar dia memajang saja untuk hiasan, maka tidak dikatakan jimat. Ya. Ataupun mungkin tasbih yang dipasang, yang dikalungkan atau yang digantungkan di mobil, spion misalnya, ya. Tujuannya apa? Dia memiliki keyakinan kalau mobil dikasih tasbih ini, pemberian Pak Kiainya bisa mencegah mobilnya dari kecelakaan. Maka semua itu adalah termasuk dari kesyirikan. Menggantungkan gelang, benang, cincin, tasbih di tempat-tempat tertentu yang dia yakini semua benda-benda ini dapat mengangkat suatu musibah
atau menolak suatu musibah, maka semua itu adalah termasuk dari kesyirikan. Dan yang mengatakan syirik di sini bukan saya, bukan ulama, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana nanti hadis yang kita akan jelaskan. Lirafil bala, dalam rangka menolak, dalam rangka mengangkat suatu musibah, tadi sudah kita jelaskan. Berarti musibahnya sudah mengenai dirinya, dia memakai jimat, tujuannya agar musibahnya itu terangkat dari dirinya. Audaf'ihi, atau mencegah, berarti musibahnya belum menimpa, kemudian dia memakai jimat, dia memasang keris, dia memasang tasbih di mobilnya, tujuannya apa? Agar tidak kecelakaan. Nah, ini tujuan dari orang yang memakai semua ini. Kita masuk pada poin yang kedua. Ini poin yang sangat penting, yakni kaidah-kaidah di dalam pengambilan suatu sebab. Sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak mungkin kita lepas dari yang namanya mengambil sebab. Dan pengambilan sebab ini adalah merupakan salah satu bentuk dari tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang itu dikatakan bertawakal kepada Allah kecuali dia pun harus mengambil suatu sebab. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu adalah zat yang maha bijaksana, yang tidaklah Allah itu menciptakan suatu akibat kecuali pasti Allah menciptakan sebabnya. Tidaklah terjadi suatu akibat kecuali memang Allah Subhanahu wa taala pun sudah menciptakan sebabnya. Tidak mungkin terjadi akibat ini kecuali seseorang ini mengambil suatu sebab. Kita sakit, ingin sembuh. Sembuh ini suatu akibat. Kita sakit, kita ingin sembuh, maka kita harus mengambil sebab. Apa itu sebabnya? Minum obat. Kita tidak ingin terkena virus corona misalnya, ingin Allah selamatkan dari virus corona, yang ngambil sebab. Apa itu ngambil sebabnya? Ya kita jalankan protokol kesehatan yang sudah dijelaskan oleh para orang-orang yang ahli di dalamnya. Itu hanya sekedar kita di dalam mengambil suatu sebab. Kita lapar, ingin kenyang, ya harus ngambil sebab. Apa itu? Makan. Kita bodoh, ingin pintar, ya harus ngambil sebab. Apa itu? Ya belajar. Jadi setiap akibat-akibat yang Allah ciptakan pasti Allah kaitkan dengan sebab. Dan ini adalah merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kita mengambil sebab itu ada aturannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Seseorang di dalam mengambil sebab itu dia harus memperhatikan 3 perkara. Salah satu dari 3 perkara ini tidak terpenuhi di dalam dia mengambil suatu sebab, maka sangat memungkinkan baginya terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka ini pembahasan yang sangat penting. Banyak manusia, bahkan kaum muslimin, mereka melakukan kesyirikan. Sebabnya apa? Sebabnya karena mereka tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang sangat penting. 3 kaidah yang sangat penting ini di dalam pengambilan sebab. Sehingga kita harus benar-benar memahami tentang perkara ini. Bahkan kitab yang ada di hadapan saya ini, Al-Qaulus Sadid, karya seorang ulama yang bernama Syekh Nasir As-Sa'di, beliau menjelaskan kaidah di dalam pengambilan sebab ini yang menentukan bagi kita untuk memahami bab ini dan juga bab-bab selanjutnya yang insya Allah akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Yang pertama, syarat yang pertama atau sesuatu yang harus kita perhatikan di dalam kita mengambil sebab, yang pertama adalah sebab yang kita ambil ini harus terbukti secara syar'i maupun qadari. Yang menciptakan sebab itu Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan sebab siapa? Allah. Manusia nggak bisa menciptakan suatu sebab. Yang menjadikan sesuatu itu adalah sebab adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita tahu itu adalah merupakan sebab, ini adalah sebab, sehingga boleh bagi kita untuk mengambil sebab tersebut, ini ada 2 cara. Yang pertama, memang sebab tersebut terbukti secara syar'i.
Yang kedua, memang sebab tersebut terbukti secara qadari. Secara syar'i maksudnya apa? Secara syar'i maksudnya memang disebutkan di dalam Al-Quran maupun dari As-Sunnah bahwa sesuatu tersebut Allah jadikan sebagai sebab. Itu terbukti secara syar'i. Memang sesuatu ini Allah jadikan sebagai sebab. Ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, sesuatu ini adalah sebab, sehingga boleh kita mengambilnya. Contoh misalnya madu. Kita sakit, minum madu. Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena memang madu ini adalah merupakan sebab yang terbukti secara syar'i. Allah jelaskan dalam surat An-Nahl ayat 69. Allah berfirman, "Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas." Dan keluar dari perut-perut lebah minuman yang beraneka ragam warnanya. Minuman yang beraneka ragam warnanya. Fihi shifaa'un linnasi. Di dalam minuman tersebut, di dalam madu tersebut, shifaa'un linnas, ada obat bagi manusia. Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya madu itu fihi shifaa'un linnas, obat bagi manusia. Maka tatkala kita sakit kemudian kita minum madu, maka hukumnya boleh. Kenapa? Karena itu adalah sebab yang terbukti secara syar'i. Atau yang kedua misalnya qiraatul Quran, dengan cara kita meruqyah, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Misal ada seseorang yang sakit, dia nggak punya uang untuk beli obat, maka bisa dia dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran, dia meruqyah dirinya sendiri. Karena kita sudah bahas pada pertemuan yang telah lalu, meminta ruqyah itu boleh. Tapi kalau seseorang meminta ruqyah, maka dia nanti dikhawatirkan tidak termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa ada. Kalau kita ingin meruqyah, maka ruqyahlah diri kita sendiri. Dan meruqyah ini adalah salah satu sebab di dalam pengobatan. Kita nggak punya uang, kita sakit, bisa dengan cara kita meruqyah diri kita dengan membacakan Al-Quran. Bisa kita bacakan Al-Quran di segelas air, kita bacakan, kemudian kita minum air tersebut. Atau dengan kita bacakan Al-Quran dengan memegang, kita pegang bagian badan kita yang sakit, kita bacakan. Dan tentunya setelah baca Al-Quran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kesembuhan. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya bacaan Al-Quran itu adalah obat? Dalilnya adalah surah Al-Isra ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran ma huwa shifaa'un, yang mana di dalam Al-Quran itu ada syifa, ada obat. Dijelaskan oleh para ulama, Al-Quran itu obat yang terkait dengan hati dan juga terkait dengan jasa. Dan ini pernah dipraktikkan oleh sahabat dan juga dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekelompok sahabat yang mereka mengadakan safar, perjalanan musafir. Mereka para musafir mengadakan suatu perjalanan, kehabisan bekal. Singgahlah mereka di sebuah perkampungan. Kemudian para sahabat ini minta dijamu. Dan secara hukum Islam, kalau kita ini seorang musafir dan kita kehabisan bekal, boleh kita minta, boleh. Sesuai dengan kadar yang kita butuhkan, boleh. Hukum asal meminta-minta itu tidak boleh. Hukum asal meminta itu tidak boleh. Antara haram dan makruh. Nanti ada perinciannya tersendiri ya. Makruh jika terkait dengan tenaga, haram jika terkait dengan harta. Akan tetapi dibolehkan bagi kita untuk meminta kalau ada hajat, ada kebutuhan. Salah satu hajatnya yaitu tatkala kita musafir, kita kehabisan bekal. Hatta mungkin sebenarnya kita orang kaya di kampung kita, tapi tatkala kita musafir kehabisan bekal, maka boleh pada saat itu kita minta. Bahkan seorang musafir yang kehabisan bekal itu salah satu dari orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ada 8 asnaf ya. Salah satunya apa? Musafir, ibnu sabil. Ibnu sabil itu apa? Orang yang dia musafir mengadakan suatu perjalanan kehabisan bekal, maka boleh. Maka sahabat ini pun minta dijamu.
Akan tetapi kaum masyarakat atau kampung tersebut tidak mau menjamunya. Kemudian Allah takdirkan pemimpin dari kampung tersebut tersengat binatang yang berbisa. Akhirnya mereka minta kepada para sahabat ini untuk mengobati pemimpinnya. Maka para sahabat pun, seorang sahabat ya, dia ingin mengobati tapi dengan syarat dikasih jamuan. Maka akhirnya diruqyahlah dengan surat Al-Fatihah dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang ada dalilnya. Ini surah Al-Isra ayat 82. Tatkala kita sakit, mengambil sebab dengan cara meruqyah boleh. Kenapa boleh? Karena terbukti secara syar'i. Ada dalilnya dari Al-Quran ataupun As-Sunnah bahwasanya itu adalah sebab. Memang Allah jadikan itu adalah sebagai sebab. Contoh yang lain, ma'u Zamzam, air Zamzam. Kita sakit, minum air Zamzam, berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit kita. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Terbukti secara syar'i. Ada dalil dari As-Sunnah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari sahabat Jabir, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu." Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'u Zamzam lima syuribalahu." Air Zamzam itu khasiatnya tergantung niat orang yang meminumnya. Air Zamzam itu, khasiat air Zamzam itu ya, ini luar biasa, tergantung dari orang yang meminumnya. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau telah mengamalkan hadis yang mulia ini. Beliau memiliki 3 keinginan, 3 doa tatkala meminum air Zamzam. 2 dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan 1 beliau sangat berharap Allah pun mengabulkannya. Yang pertama, tatkala beliau minum air Zamzam, beliau berdoa kepada Allah untuk diberikan kecerdasan dan hafalan yang kuat, dan Allah pun mengabulkannya. Yang kedua, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap panah yang beliau lontarkan ini selalu tepat pada sasarannya, dan kata beliau, dan Allah pun mengabulkannya. Dan saya berharap yang ketiga ini pun Allah mengabulkannya, yaitu saya berdoa kepada Allah agar Allah memasukkan saya ke dalam surga. Maka ini boleh. Tatkala kita menjadikan air Zamzam ini sebagai sebab untuk suatu pengobatan misalnya ataupun yang lainnya, karena berdasarkan sabda Rasulullah ini, air Zamzam itu khasiatnya sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, "Innaha mubarakah, innaha ta'amu ta'min wa sifa'u sakham." Bahwasanya air Zamzam itu berbarokah, mengandung kebaikan yang banyak, dan sesungguhnya air Zamzam itu bisa sebagai makanan yang mengenyangkan atau sebagai obat dari suatu penyakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Contoh yang lain lagi, sebab yang terbukti secara syar'i adalah tamrun, dan terutama adalah kurma ujwa atau ajwa, yang mana Rasulullah pernah bersabda, "Man tasabbaha bisabi tamratin ujwa lam yadurahu dzalikal yaum samun wala sihrun." Barang siapa yang pada pagi harinya dia memakan 7 butir kurma ajwa, kurma Nabi, maka pada hari itu yang namanya racun dan sihir tidak akan memudaratkannya. Sehingga nanti tatkala kita membahas pembahasan masalah sihir, nanti ada pembahasan masalah sihir. Di antara cara untuk membentengi diri kita dari sihir adalah dengan memakan 7 butir kurma ajwa pada pagi hari sebelum kita memakan yang lainnya. Berdasarkan hadis yang mulia ini, lam yadurruhu dzalikal yaum sammun wala sihrun. Barang siapa yang pada pagi hari dia memakan 7 butir kurma ajwa, maka pada hari itu yang namanya racun dan sihir tidak akan mencelakakan dirinya. Maka tatkala kita makan kurma untuk tujuan yang seperti ini boleh. Kenapa? Karena itu adalah sebab yang terbukti secara syar'i. Contoh yang lain adalah habatus sauda, ya, biji yang hitam. Habatus sauda ma'ruf bagi kita. Rasulullah pernah bersabda, "Inna hadhil habatus sauda shifaa'un min kulli da'in illa minas sam." Sesungguhnya habatus sauda ini adalah shifaa'un, obat bagi semua penyakit
kecuali kematian. Ini maksud dari sebab yang terbukti secara syar'i. Ya. Atau adapun yang terbukti secara qadari. Terbukti secara qadari itu maksudnya adalah sebab yang dia terbukti secara penelitian yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan oleh ahlinya, bahwasanya ini adalah merupakan suatu sebab yang menghasilkan suatu akibat. Jadi di antara cara Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu sebab itu dengan dua cara. Yang pertama dengan cara syar'i, ya, yaitu terbukti secara syar'i, ada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kedua, Allah jadikan itu sebab, ya, yaitu yang terbukti dia secara qadari, penelitian ilmiah. Memang tidak disebutkan di dalam hadis, tidak disebutkan dalam Al-Quran, akan tetapi berdasarkan penelitian ilmiah oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, mereka telah meneliti bahwasanya di dalam benda ini, di dalam buah ini, di dalam makanan ini ada zat-zat yang bisa apa, dengan izin Allah mengobati penyakit ini dan itu. Kita pusing misalnya, dan kita nggak biasa minum herbal, masuk angin minum tolak angin misalnya, atau pusing minum bodrek, atau dengan resep dari dokter misalnya dikasih obat kimia. Boleh tidak? Boleh. Apa ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah? Rasulullah pernah bersabda, innal bodrek sifaun li pusing misalnya. Kan tidak ada ya. Sesungguhnya bodrek adalah obat untuk pusing misalnya. Tidak ada. Panadol atau misalnya. Tapi boleh enggak? Boleh. Kenapa? Terbukti secara qadari, penelitian ilmiah. Atau obat-obatan yang diberikan dokter yang dengan obat-obatan kimia yang memang, ya, ini diakui oleh orang-orang yang ahli di dalamnya. Disepakati ini memang adalah suatu sebab terbukti secara qadari, penelitian ilmiah, dan disepakati oleh orang-orang yang ahli di dalamnya, di bidangnya. Itu sebab secara qadari, maka boleh. Tapi kalau seseorang dia mengambil suatu sebab tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, jelas tidak boleh. Dan ini termasuk dari kesyirikan. Dan syiriknya adalah syirik asghar. Ada A, B, C sakit. Yang A dia minum madu, boleh. Kenapa? Terbukti secara syar'i. Yang B dia minum obat-obatan kimia, resep dari dokter, boleh. Kenapa? Terbukti secara qadari. Yang C dia ambil tanah kuburan dari seorang wali yang diyakini tanah kuburan ini, tanahnya bisa mengobati suatu penyakit, dicampur ke dalam air, diaduk, dia minum. Dia ngambil suatu sebab. Maka kita lihat sebab ini terbukti nggak secara syar'i? Ada nggak dalilnya bahwasanya tanah kuburan seorang wali, seorang yang salih, itu bisa mengobati suatu penyakit? Ada dalilnya dari Al-Quran? Cari surat apa, ayat berapa, ada nggak hadisnya? Lihat hadisnya di kitab mana, riwayat siapa, nomor berapa, sahih atau dhaif, lemah atau benar, ini benar-benar hadis atau lemah hadisnya. Oh, nggak ada. Terbukti nggak secara qadari? Terbukti nggak Pak? Ada nggak dokter yang meneliti, yang memang ahli orang di dalamnya itu? Oh, di dalam tanah kuburan, di kuburan para wali ini memang ada zat-zat yang dengan izin Allah bisa mengobati suatu penyakit. Terbukti tidak? Kalau tidak, berarti nggak boleh kita ambil itu sebab. Kenapa? Karena dia tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Seseorang yang misalnya beli kendaraan baru, mobil, biar nggak kecelakaan, dipasang tasbih. Berarti kan dia ngambil sebabnya. Dia masang tasbih tujuannya agar mobilnya tidak kecelakaan. Tapi berarti dia mengambil sebab. Tapi kalau seorang mengambil sebab, harus lihat sebab yang dia ambil ini terbukti nggak secara syar'i. Ada nggak dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah bahwasanya biji-bijian tasbih itu bisa menyebabkan kendaraannya ini tidak akan kecelakaan, anti gores ataupun yang semisalnya? Ada nggak dalam Al-Quran? Ayat berapa? Suratnya mana? Dalam hadis riwayat siapa? Ulama siapa yang meriwayatkan? Dari sahabat siapa?
Ada tidak? Oh, tidak ada. Terbukti secara qadari penelitian ilmiah yang memang bisa dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang ahli di dalam bidangnya, bahwasanya di dalam tasbih ini ada zat-zat, ada unsur-unsur yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat menjaga mobil dari kecelakaan. Ada enggak? Dan saya selalu sampaikan kepada jamaah saya, kalau seandainya benar-benar terbukti secara qadari penelitian ilmiah, saya yakin yang pertama kali membuat tasbih itu adalah orang Jepang dan orang Jerman yang mereka memproduksi mobil, mengeluarkan mobil merek Honda anti kecelakaan. Kenapa? Memang sudah saya pasang tasbih di dalamnya. Terjadi nggak seperti ini? Nggak ada. Berarti ini memang nggak terbukti secara qadari. Maka tidak boleh kita ambil. Insya Allah bisa dipahami ini. Ini yang pertama. Jadi ada 3 syarat di dalam kita mengambil sebab. Yang pertama tadi apa? Sebab yang kita ambil harus terbukti secara syar'i maupun secara qadari. Syar'i maksudnya ada dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah bahwasanya itu adalah sebab. Qadari maksudnya adalah penelitian ilmiah dan diakui memang oleh orang-orang yang ahli. Bukan hanya sekedar prasangkaan semata, bukan. Karena memang terkadang mungkin ada orang yang memakai jimat dan apa yang dia inginkan dia dapatkan. Itu hanya sekedar kebetulan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya sekedar prasangkaan mereka. Karena orang-orang Arab jahiliyah, kenapa dulu mereka memakai jimat? Karena memang terkadang ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bukan karena sebab yang dia ambil, bukan. Karena bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan itu yang kita maksud terbukti secara qadari. Terbukti secara qadari memang benar-benar ada penelitian secara ilmiah dan diakui oleh orang yang ahli di dalamnya. Itu maksud dari terbukti secara qadari. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, tatkala kita sudah mengambil sebab, tentunya yang terbukti secara syar'i maupun qadari, maka kita tidak boleh bersandarnya kepada sebab, tapi kita tetap bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap bersandarnya kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang hakikatnya memberikan, ya, yang menciptakan, yang memberikan pengaruh terhadap suatu sebab. Tapi kenapa kita harus mengambil sebab? Karena memang kita diperintahkan untuk mengambil sebab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita jelaskan, mengambil sebab itu adalah bagian dari tawakal. Tidaklah seorang itu dikatakan bertawakal kepada Allah kecuali dia pun harus mengambil suatu sebab. Dan Allah memang selalu mengkaitkan antara akibat dengan sebab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Tatkala Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, terpojok, ya, jalan buntu, depannya apa? Laut Merah. Belakangnya siapa? Fir'aun. Kalau seandainya pada saat itu Allah langsung mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, lihat kamu, saya akan membelah lautan untuk kamu dapat lewati." Mudah saja bagi Allah. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi Musa itu untuk mengambil sebab dulu. Apa sebab yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa? Pukul dulu tongkatmu kemana? Ke lautan. Maka Nabi Musa pun memukul tongkatnya. Ini dalam apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka mengambil sebab dulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling bertawakal kepada Allah, tapi beliau pun mengambil sebab. Tatkala beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar, beliau itu menyewa seorang penunjuk jalan. Kira-kira jalan yang lebih aman dari Mekah menuju Madinah itu jalan mana? Rasulullah sewa. Padahal dia seorang nabi. Bisa saja mungkin nggak? Sangat memungkinkan bagi Allah langsung mengirim malaikat, ya, dan membawa Rasulullah dan Abu Bakar langsung terbang kemana? Ke Madinah. Bisa nggak? Sangat bisa. Isra dan Mi'raj adalah suatu perkara yang tidak mustahil. Ya, perjalanan Isra dari Baitullah ke Baitul Maqdis langsung diangkat ke Baitul Ma'mur, mudah bagi Allah. Apalagi hanya dari Mekah ke Madinah, bisa saja.
nggak butuh penunjuk jalan, langsung Allah yang bimbing. Tapi Rasulullah diperintahkan mengambil sebab, menyewa seseorang untuk menunjuki jalannya. Tatkala berperang, Rasulullah itu nggak punya ilmu kebal. Ilmu kebal itu bukan dari Islam. Ya, Rasulullah itu tatkala berperang, biar tidak terluka, mengambil sebab. Apa yang beliau ambil? Beliau memakai baju besi. Bahkan dijelaskan baju besi yang beliau pakai itu 2 lapis, bukan hanya selapis, tapi 2 lapis. Kenapa beliau memakai baju besi? Mengambil sebab. Kita diperintahkan mengambil sebab, tapi ingat, kita memang diperintahkan untuk mengambil sebab, tapi tidak boleh bagi kita untuk bersandar kepada sebab. Harus tetap bersandarnya kepada siapa? Kepada Allah, Sang Pencipta sebab. Dan orang yang dia bersandar kepada sebab, walaupun sebab yang dia ambil adalah sebab yang terbukti secara syar'i maupun qadari, tapi dia bersandarnya kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar, kesyirikan yang kecil. Jika ada pertanyaan, apa sih ciri orang-orang yang bersandar kepada sebab? Ini suatu perkara yang sangat penting. Jangan-jangan selama ini kita bersandarnya kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau syarat yang pertama mudah bagi kita untuk memenuhinya, sebab itu harus terbukti secara syar'i maupun qadari, bagi kita mungkin mudah. Tapi yang kedua ini, tidak bersandar kepada sebab, hanya bersandarnya kepada Allah, bisa jadi tanpa kita sadari, ternyata ada 1 atau 2 yang kita lakukan tatkala kita mengambil sebab, ternyata kita ini bersandarnya kepada sebab, bukan kepada Allah. Sehingga kita harus benar-benar mengerti, memahami ciri-ciri orang yang bersandar kepada sebab. Minimalnya ada 3 ciri orang-orang yang bersandar kepada sebab. Yang pertama, ciri orang yang bersandar kepada sebab adalah dia selalu memuji atau selalu menyandarkan sesuatu yang dia dapatkan kepada sebab. Tidak dia sandarkan kepada Allah, tapi lisannya ini langsung menyandarkannya kepada sebab. Tatkala dia mendapatkan kenikmatan, dia langsung menyandarkannya kepada sebab. Siapa dulu saya? Kalau bukan karena ilmu saya, jago saya di dalam berbisnis, gak mungkin saya bisa sekaya ini. Langsung dia bersandar kepada sebab. Sebagaimana Qarun. Ya, Qarun itu bersandar kepada apa? Ilmu yang dia miliki. Dia merasa apa yang dia dapatkan itu adalah semata-mata merupakan ilmu darinya, ilmu yang dia miliki. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 78. Qala Fir'aun berkata, Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan harta-harta ini ala ilmin indi, karena ilmu yang saya miliki. Jadi Qarun tatkala mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia langsung menyandarkannya kepada siapa? Kepada kemampuan, keahlian yang ada pada dirinya. Berarti orang ini kalau tatkala mendapatkan nikmat-nikmat, dia langsung menyandarkannya kepada dirinya, berarti dia bersandarnya kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi orang yang selalu menyandarkan segala sesuatunya kepada sebab, bukan kepada Allah. Seharusnya apa? Seharusnya yang pertama kali kita sadarkannya adalah kepada Allah. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan perantara sebab yang saya ambil ini. Ini orang yang dia selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada sebab. Selalu tatkala mendapatkan apapun itu, dia langsung sandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua, di antara ciri orang yang bersandar kepada sebab adalah dia merasa sangat tenang dan merasa apa yang dia inginkan pasti akan dia dapatkan ketika sebab yang biasa dia ambil dia dapatkan. Saya ulangi sekali lagi, di antara ciri orang yang bersandar kepada sebab, dia merasa tenang, adem hatinya, dan merasa yakin
bahwasanya apa yang dia inginkan itu pasti dia dapatkan tatkala dia biasa mengambil sebab yang biasa dia ambil. Tatkala dia dapat mengambil sebab atau mendapatkan suatu sebab yang biasa dia ambil. Misal ada seseorang biasanya kalau sakit minum obat A, padahal ada obat-obat yang sejenis yang khasiatnya sama dengan A. Obat A, B, C, dan D ini sebenarnya obatnya sama, komponennya sama, secara ilmiah sama, tapi dia biasa minum A, obat A. Suatu saat dia sakit, dia ke apotek, tanya, Pak, Bu, Pak, ada obat A enggak? Oh, enggak ada. Adanya B ini, khasiatnya sama. Oh, enggak, saya minum obat A. Dia ke apotek yang satunya lagi, Bu, ada obat A enggak? Oh, enggak ada, habis stoknya. Tapi ada nih obat C, khasiatnya sama dengan obat A. Saya biasa dengan obat A. Sampai 10 apotek dia nggak dapatkan. Di apotek yang ke-11 dia dapatkan, oh ada nih obat A. Tenang dia. Dan dia merasa pasti saya bakalan sembuh. Tapi kalau orang yang seperti ini, dia merasa tenang dan dia merasa yakin bahwasanya dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan tatkala dia mendapatkan sebab yang biasa dia ambil. Ini diantara ciri orang yang bersandar kepada sebab. Sehingga diantara saran dari seorang ustaz, kalau kita sakit, biar kita tidak tergantung kepada salah satu sebab. Memang kalau anggaplah memang kita biasa minum obat A, tapi tatkala memang tidak ada obat A, nggak apa-apa kita pakai obat yang lain yang memang secara qadari, penelitian ilmiah, secara kandungannya sama, ya. Karena hakikatnya menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting memang ini adalah sebab yang memang kandungannya sama dengan obat A, cuma paling beda merek misalnya. Karena mungkin biasanya obat orang ini apa namanya? Sugesti mungkin ya. Ada unsur sugesti. Pokoknya saya kalau nggak obat A nggak sembuh deh. Itu sebenarnya sugesti dia aja. Sebenarnya sih sama aja antara obat A, obat B, karena memang kandungan zatnya itu sama. Tapi karena dia sugesti, pokoknya kalau nggak obat A, saya nggak sembuh, misalnya. Berarti dia telah bersandar kepada sebab. Yang ketiga, ciri yang ketiga, sebaliknya dari ciri yang kedua, dia akan merasa resah, dia akan merasa gelisah, dan dia merasa apa yang dia inginkan tidak akan dia dapatkan. Ketika sebab yang biasa dia ambil tidak dia dapatkan. Sudah cari di apotek-apotek, ternyata semuanya obat A yang nggak ada. Setelah itu dia, waduh, nggak ada obat aja. Ini kelihatannya sakit saya nggak akan sembuh ini. Ya, dia resah, dia gelisah. Seakan-akan yang mengobati penyakitnya itu adalah sebab A-nya ini, padahal bukan. Ini hanya sebab, tapi yang mengobati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini syarat yang kedua, yakni kita tidak boleh bersandar kepada sebab, tapi harus tetap bersandarnya kepada Allah sang pencipta sebab. Kenapa kita harus mengambil sebab? Karena memang Allah memerintahkan kita untuk mengambil sebab, tapi kita tetap bersandarnya kepada Allah, bukan kepada sebab. T. Syarat yang ketiga, yaitu kita meyakini bahwa sebab yang kita ambil ini tidaklah akan memberikan pengaruh kecuali dengan izin dan takdir dari Allah. Yang memberikan pengaruh, sebab ini dapat berpengaruh bukan karena faktor sebabnya, bukan, tapi ini semata-mata karena izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Betapapun ampunnya suatu sebab yang dia memang memberikan suatu pengaruh yang sangat besar, tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin, maka sebab itu tidak akan berpengaruh, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil yang sering saya contohkan, api ini adalah merupakan sebab yang sangat besar yang bisa menyebabkan terbakarnya sesuatu. Kalau kita tidak percaya, buktikan. Saya yakin
99,99% kalau kita bakar tangan kita dengan api panas. Buktikan sendiri kalau tidak percaya. Tapi kalau seandainya Allah tidak memberikan izin kepada api tersebut untuk membakar, maka api tersebut tidak akan mampu untuk membakar. Seperti siapa kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mereka mencoba membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan apa? Membuat kobaran api yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim dilemparkan dengan alat untuk masuk ke dalam kobaran api. Tapi Allah tidak memberikan izin kepada sang api untuk membakar Nabi Ibrahim. Bahkan Allah mengatakan apa? Kuni bardan wa salaman li Ibrahim. Wahai api, jadilah Anda dingin dan memberikan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini 3 syarat yang harus kita penuhi di dalam kita mengambil sebab. Yang pertama, sebab itu harus terbukti secara syar'i maupun qadari. Yang kedua, kita harus tetap bersandar kepada Allah, bukan kepada sebab. Dan yang ketiga, kita meyakini bahwasanya suatu sebab itu tidaklah akan berpengaruh kecuali dengan izin dan takdir dari Allah. Poin yang selanjutnya adalah hukum-hukum yang terkait dengan pengambilan sebab. Ada 5 hukum yang terkait dengan pengambilan sebab. Yang pertama, seseorang yang mengambil sebab dan terbukti atau terpenuhi 3 syarat ini, 3 syarat semuanya dia penuhi, maka dia adalah seorang muwahhid mukmin. Dia adalah orang yang benar-benar bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mengambil sebab yang terbukti secara qadari, kan? Dia mengambil sebab terbukti secara qadari, bersandarnya kepada Allah, tapi sebab yang dia ambil adalah sebab yang haram. Tapi dia memang terbukti secara qadari, secara penelitian ilmiah, ini bisa dijadikan sebagai sebab, tapi sebabnya adalah sebab yang haram. Kalau dicontohkan oleh ustaz saya, seperti orang ingin kaya tapi dengan cara korupsi, misalnya. Terbukti banyak orang-orang yang kaya dengan sebab apa? Korupsi. Tapi sebab yang dia ambil apa? Haram, maka hukumnya haram. Sampai syirik enggak? Tidak syirik. Atau ada orang sakit tapi dia minum obat, yang obat ini Allah haramkan. Terkadang kan ada orang yang berobat dengan sesuatu yang haram, ya. Mungkin kita pernah dengar berobat dengan cicak atau dengan tokek untuk mengobati suatu penyakit tertentu, dengan ular, ya, dengan darah ular ataupun yang semisalnya. Ya, itu memang mungkin terbukti secara qadari, tapi sebabnya itu obatnya itu atau sebabnya itu adalah sesuatu perkara yang diharamkan, maka hukumnya haram. Tapi tidak termasuk dari kesyirikan. Ya, Rasul bersabda, "Tadawu wa la tadawu bil haram." Berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Ini yang kedua, hukum yang kedua yang terkait dengan pengambilan sebab. Jadi sudah terbukti secara qadari, tapi sebab yang terbukti secara qadari itu adalah sesuatu yang haram, maka hukumnya haram. Tidak sampai syirik, Yang ketiga, ada orang yang mengambil sebab, tapi sebab yang dia ambil tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Apa hukumnya? Hukumnya adalah syirkun asghar. Kalau ada orang mengambil suatu sebab, ternyata sebab yang dia ambil ini tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka hukumnya syirik asghar. Yang keempat, seseorang dia mengambil sebab sudah terbukti secara syar'i maupun qadari, tapi dia bersandarnya kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun hukumnya syirik asghar. Jadi orang yang bersandar kepada sebab hukumnya syirik asghar. Dan yang terakhir, ada orang mengambil sebab dan dia meyakini sebab inilah, obat inilah yang menyembuhkan saya, jimat inilah yang menolong saya, bukan Allah. Dia meyakini sebab ini berpengaruh dengan sendirinya tanpa izin dan takdir Allah, maka ini hukumnya bisa syirik akbar, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi pembahasan yang terakhir, yakni hakikat dari jimat dan hukum memakai jimat. Apa itu jimat? Jimat adalah
segala sesuatu yang digunakan oleh manusia yang dia yakini sesuatu ini adalah suatu sebab untuk menghasilkan suatu akibat, akan tetapi ternyata sebab yang dia ambil ini tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Itulah hakikat dari jimat. Jadi jimat itu adalah segala sesuatu apapun itu bentuknya yang dia ambil, yang dia gunakan, yang dia yakini sesuatu ini dapat menghasilkan suatu akibat, baik untuk mendapatkan suatu manfaat atau agar terhindar dari suatu kemudaratan. Akan tetapi ternyata sebab yang dia ambil ini tidak terbukti secara syar'i maupun secara qadari, maka itulah hakikat dari jimat. Orang yang memakai tasbih untuk mobilnya, apa hubungannya? Ada nggak dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah itu adalah sebab? Oh, nggak ada. Berarti Anda pakai jimat. Dia pakai kalung atau pakai gelang, ya. Atau mungkin bahkan dulu pada awal-awal istri saya melahirkan itu, jadi sampingnya dikasih gunting di bawah kasur atau apa itu ya. Entah keyakinannya kalau tidak salah karena agar tidak diculik sama kuntilanak, ya. Karena kuntilanak takut sama gunting, rambutnya digunting mungkin. Itu berarti kan ini hakikatnya adalah jimat. Dia jadikan sesuatu itu sebagai sebab, terbuktikan secara syar'i maupun qadari. Pakai gelang berwarna merah misalnya, bayi baru lahir pakaikan gelang berwarna merah. Apa tujuannya? Sebagai hiasan atau karena ada tujuan yang lain? Oh, ini dijadikan untuk menangkal suatu penyakit. Ternyata itu bukan sebab yang terbukti secara syar'i maupun qadari. Berarti itu adalah jimat. Jadi intinya jimat itu adalah sesuatu apapun itu yang dijadikan sebagai sebab, yang dia yakini sesuatu itu dapat menghasilkan suatu akibat, tapi ternyata sebab yang dia ambil itu tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Apa hukumnya seseorang memakai jimat? Hukumnya ada dua. Yang pertama syirik asghar. Kapan syirik asghar? Yaitu jika orang yang memakai jimat, dia hanya meyakini jimat yang dia pakai ini hanyalah sebab aja. Saya pakai jimat gelang ini hanya sebab. Saya yakin yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah sebab. Maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar. Kenapa syirik asghar? Karena dia telah mengambil suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Dan biasanya orang yang memakai jimat hatinya bersandarnya kepada jimat. Biasanya orang yang memakai jimat biasanya itu hatinya bersandar kepada jimat. Buktinya apa? Buktinya misalnya ada seorang satpam. Biasa dia kalau pas jaga bank ataupun pabrik misalnya selalu pakai jimat. Dia kalau pakai jimat merasa aman. Nanti kalau ada maling gampang. Ya. Suatu saat jimatnya lupa dia bawa. Yang biasa dia bawa ketinggalan misalnya. Dia sudah sampai kantor, mana jimat? Resah dia. Oh, nanti kalau ada maling bagaimana ini? Berarti dia bersadarnya kepada siapa? Kepada jimat, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seperti itulah orang-orang yang memakai jimat. Biasanya dia bersandar kepada jimat yang dia pakai. Kemudian yang kedua, hukumnya bisa syirik akbar. Kapan orang yang memakai jimat itu syirik akbar? Yaitu jika dia meyakini jimat inilah yang menolong dia, jimat inilah yang menyembuhkan dia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau nggak ada jimat ini, mungkin saya sudah mati. Misalnya ada dua orang A, B sama-sama pakai jimat yang sama, misalnya naik motor kecelakaan, ya motornya diserempet mobil jatuh misalnya, tapi kedua-duanya selamat. Kita tanya, kok ente bisa selamat tadi? Luar biasa itu. Oh, dengan sebab jimat ini Allah menyelamatkan saya. Dengan sebab jimat ini Allah menyelamatkan saya. Hukumnya syirik apa? Asghar. Kenapa? Berarti dia telah menjadikan suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. BNT kok juga bisa selamat? Oh iya, kalau bukan jimat ini
Ya, dengan kalau bukan jimat ini saya akan celaka. Jimat inilah yang menyelamatkan diri saya. Jimat inilah yang menyelamatkan diri saya. Berarti hukumnya apa? Syirik akbar. Karena dia telah meyakini jimat itu berpengaruh dengan sendirinya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sesuatu yang saya sampaikan. Insya Allah besok pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis berdasarkan Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menunjukkan memang memakai jimat itu adalah kesyirikan, dan ada ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang suka memakai jimat. Mungkin mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan di seputar materi, monggo waktu dan tempat kami persilakan. monggo. Assalamualaikum. Betul Pak. Tasbih itu mungkin kita cuma salah tafsir saja. Kalau tasbih itu kita bawa, kita taruh di mobil, itu bukan untuk apa ya, untuk jimat, tapi ini untuk biasa. ya. Kalau saya itu mungkin kalau untuk militer ya, kita harus baca sholawat, baca tasbih. Nah ini terus biasa disajikan bahwa tasbih itu kalau ditaruh di mobil itu seakan-akan itu untuk pengamanan. Nah itu mungkin salah tafsir saja. Jadi banyak di mobil itu justru itu identitas orang muslim itu malah apa aksesori itu seperti tasbih diletakkan di spion itu bukan untuk menjaga keselamatan, tidak. Jadi untuk kita ambil misalnya kita melawan dan kita baca di sholawat, baca tasbih itu, jadi nanti oh ini apa mobilnya si A ini ada tasbihnya, berarti dia untuk keamanan, untuk keselamatan itu dia tidak apa-apa. Tadi kan Bismillah, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi orang yang memakai seperti itu nanti tadi tergantung ke keyakinannya. Yang tadi syirik itu tadi sudah saya jelaskan. Jika dia memakai semua itu, dia memiliki keyakinan sesuatu yang dia pakai ini bisa mencegah suatu kemudaratan atau mengangkat suatu kemudaratan. Tapi kalau dia hanya sekedar jadikan sebagai hiasan saja misalnya, maka itu tidak termasuk dari jimat, tidak termasuk dari jimat. Tapi kalau dia benar-benar memang meyakini, ada kira-kira orang-orang yang memiliki keyakinan seperti itu. Kalau seandainya memang ada, dia memiliki keyakinan dengan tasbih itu yang dapat menyelamatkan dia dari suatu kecelakaan, dengan tasbih itu dijadikan sebagai sebab mobilnya itu tidak kecelakaan, maka berarti dia telah menjadikan tasbih tersebut sebagai jimat. Tapi kalau dia hanya dijadikan itu sebagai hiasan saja, bukan jimat. Lalu apa hukumnya? Hukumnya terkait masalah tasbih itu memang ada khilaf baina ulama. Ada perbedaan di antara para ulama tasbih yang dijadikan sebagai zikir. Ya, ada yang membolehkan, ada yang mengatakan itu termasuk dari perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang dicontohkan oleh Rasulullah itu kalau kita berzikir dengan menggunakan tangan-tangan kita ini. Ya nanti tangan-tangan kita inilah nanti dia akan menjadi saksi bagi kita di dalam kebaikan. Oh, dulu tangan ini pernah dipakai untuk berzikir. Ya, ada perbedaan memang di antara para ulama. Dan saya khawatir orang yang memakai tasbih itu, dia khawatir ada mungkin suatu keyakinan. Dan terus terang Pak, dulu saya sebelum saya dapat ngaji seperti ini, dulu saya juga punya yang seperti itu ya. Saya punya tasbih dikasih oleh seseorang dan katanya ada isinya. Ya, itu kalau orang marah itu ngambil tasbih saya nggak bisa mentang. Biasanya kalau ada pengajian, tasbih saya itu semuanya sama ustaz sama seorang kiai itu. Nanti yang punya tasbih taruh di depan. Tasbih saya taruh. Diisi katanya, diisi ilmu. Ya, jadi kalau ada orang-orang mau ngambil minta. Dulu saya pernah memiliki yang seperti itu. Ya, bahkan saya pernah belajar ilmu tenaga dalam ya. Pernah bisa mentalin orang, bisa minjem jurus. Ternyata itu semua ada dari syaitan. Itu permainan syaitan yang hanya berlaku di antara mereka saja. Ya. Dan kita meyakini memang tasbih ini memiliki suatu kekuatan.
Sampai saya di mobil ada orang yang nempel-nempelin mobil itu kena kaca gitu ya, tapi nggak kena saya. Dalam hati saya apa? Untung saya pakai tas. Karena saat tas itu memang saya selalu bawa. Dan itu saya pribadi yang teman-teman saya pakai tas itu meyakini ya bahwa tas itu bukan hanya sekedar tasbih yang dipakai untuk dikit, tapi memang ada kekuatan. Dia meyakini di dalam tas itu ada sesuatu yang istimewa. Saya sendiri sebagai pelakunya dan teman-teman saya. Nah, kalau seandainya memang memiliki keyakinan seperti itu, masuklah dia ke dalam kesyirikan. Tapi kalau tidak hanya sekedar hiasan saja, bukan termasuk jima. Lalu apa hukumnya? Tadi saya sudah bilang ada perbedaan di antara para ulama. Bisa dipahami? Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum. Tadi disampaikan Pak Ustaz bahwa kita jangan sampai bersandar pada sebab. Salah satunya tadi contoh kita berobat dari pada obat A, B, C, D karena alasan tertentu, mungkin faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan itu bisa dari orang tua kalau kita dari kecil tidak kasih obat ini, obat ini, obat ini. Nah, sebagai contoh katakan itu obat A. Tapi sampai dewasa kita terbiasa dengan obat A itu. Jadi sampaikan padahal konten obat A, B, C, D itu sama. Padahal karena tersugesti itu sehingga membuat kita obat A ini bisa bikin sembuh karena itu obat. Ya, kita sebabkan lagi kan itu. Namun di sana itu anda ada. Tadi sampaikan itu tidak boleh. Padahal sugesti itu adalah bagian dari kesembuhan. Kita ya sebenarnya ada obat, ada dikasih obat apa sembuh, minum obat paling lanjut kan tidak sugesti bahwa kita harus sehat dan akan dibantu oleh Allah. Sehingga kita menjadi drop. Akan kalau sekarang ini kondisi seperti imun drop. Kalau kita tidak sugesti bahwa bismillah kita sembuh. Nah itu hukumnya gimana kalau seperti ini? Apakah ini tidak kategorikan tidak boleh bersandar pada sebab karena kita sugesti terbiasa dengan obat A gitu kan sembuh gitu loh, bukan berarti obat A ini paling manjur, bukan, karena ada sugesti itulah yang membuat kita itu bagian dari sebuah kesembuhan. Biasanya seperti itu istilah secara psikologis itu kan adalah obat yang paling manjur adalah kita yakin bahwa kita sebenarnya sembuh harus mencintai obat kita itu. Terkait dengan penyandaran seseorang kepada sebab itu kan terkait dengan hati, Pak. Dan itu sangat tipis sekali, sangat tipis. Hanya saja memang saya pernah dengar seorang ustaz, biar kita tidak bersandar kepada salah satu sebab, tidak masalah kita menghadapi orang itu seorang ustaz ya, Tapi kalau seandainya kita ingin kalau minum obat memang biasa minum obat A dan kita selalu minum obat A. Secara hukum tidak apa-apa karena dia terbukti secara qadari. Hanya saja memang kita harus menjaga hati kita. Iya, jangan sampai kita ini bersandar kepada sebab tersebut. Dan itu sangat tipis sekali, sangat tipis. Karena hati itu yang tahu nanti menilai hati kita ini selama ini bersandar kepada sebab itu, mungkin kita sendiri pun nggak bisa menilainya. Nanti yang menilai adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kesimpulannya bahwa sebab itu kita sendiri yang menentukan pada diri kita masing-masing. Iya. Bahwa sesuatu itu karena sebenarnya Allah. Betul. Bukan sebenarnya definisi kalau sebenarnya pada sebab itu dan itu tidak boleh. Ya. Saya pribadi ya. Kalau saya sakit masuk angin biasa saya minumnya tolak angin. Pokoknya yang pertama saya cari tolak angin dulu. Antangin nggak ada. Dan, Antangin nggak ada. Saya kalau tolak angin itu nggak ada, saya beli yang lainnya. Tapi saya pilihan pertama saya itu obat tolak angin dulu. Tapi kalau nggak ada, nggak masalah saya pakai yang lainnya. Gitu ya. Karena memang saya agak cocok dengan tolak angin misalnya. Tapi tidak menafikan bagi saya untuk saya karena saya khawatir untuk menjaga hati saya. Tatkala tidak ada obat tertentu ini, tapi ada obat yang lain secara kandungan sama untuk menjaga hati saya biar nggak saya bersandar kepada ini, saya beli yang lainnya. Nanti saya minum itu, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya untuk menjaga
hatinya. Kembali kepada hati kita. Kalau kita untuk ingin hanya minum obat A saja, secara hukum tadi boleh. Kenapa? Karena terbukti secara organik. Asal kita nggak bersandar kepada sebab. Alhamdulillah, demikian penjelasan dari Ustaz. Semoga bisa mengambilnya dan semoga kita bisa istiqomah untuk mengikuti